peluh keringatnya bercucuran di seluruh badan. Belum lagi, nafasnya yang terengah-engah dikarenakan seluruh tubuhnya yang tertutup dengan kostum badut, dari ujung kepala hingga kaki. Keberadaan badut jalanan ini kerap dijumpai di berbagai tempat, seperti lampu merah, pom bensin, dan di samping jalan-jalan sekitar. Pada kesempatan kali ini, seorang narasumber kami, yaitu Bapak Zahludin, yang memutuskan mengambil pekerjaan sampingan sebagai badut jalanan karena kurangnya pekerjaan yang masuk pada saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada saat pandemi COVID-19 ini. Ya, perkenalkan, nama saya Zahludin. Tapi kalau di entertain saya dipanggil Pak Tarno. Ya, Pak Tarno KW 212. Tuh. Pak Tarno KW 212. Nah, ini saya di sini dalam rangka ngamen sih awalnya. Nih, sekarang lagi ngamen. Tuh, lagi ngamen saya di sini. Awal sih nggak ngamen, awalnya cuman ini aja, buat sampingan saya aja. Saya aslinya di entertain. Ya, di entertain saya sudah lama juga saya di entertain. Saya waktu itu di entertain waktu pada syuting, judulnya itu pertama kali yang saya ikutin itu judulnya Manusia Gerobak sama Epy Kusnandar. Pertama kali itu tiba-tiba saya dimasukin sama kawan saya nih. Tuh, namanya Pak Mumu kawan saya. Dimasukin ke asal. Saya mirip Pak Tarno. Kata mereka seperti itu, tapi saya sendiri belum tahu Pak Tarno itu siapa awalnya. Ternyata tiba-tiba ya gitulah saya masuk jadi. Nah, di situ saya ikut asal. Tuh, dari awal itu saya ikut asal. Sampai sekarang saya di entertain. Nah, pekerjaan saya sulap sehari-harinya, tapi semenjak saya acara sulap pada waktu itu udah lama juga sih saya sulap ya, udah lama. Saya juga banyak permainan. Tiba-tiba pandemi datang. Setelah pandemi datang, job saya angus. Maksudnya jarang-jarang dah, nggak kayak awalnya. Awal tuh saya sehari bisa 2 kali, 3 kali, sehari 2 kali, 3 kali, sehari biasanya tuh. Sekarang ini sehari belum tentu dapat, jangan kan seminggu belum tentu dapat. Jadi saya terjun ngamen di sini. Tuh, terjun ngamen buat selingan daripada di rumah puyang, anak perlu jajan, kontrakan perlu dibayar. Tuh, jadi saya ngamen sehari-harinya nih. Kalau ada job, saya tinggal ngamen. Tuh, saya tinggal ngamen. Saya tinggal dulu sementara, saya pergi ngejob. Tuh, gitu. Kalau ada job syuting, saya syuting gitu kan. Ini lagi di syuting Para Pencari Tuhan, PPT, Para Pencari Tuhan, Pak Haji Deddy Miswar. Nah, sekarang lagi break. Tuh, lagi break. Gitu. Lagi break saya ngamen. Kalau ada job sulap ulang tahun, saya jalanin. Ngamen saya berhenti dulu gitu maksudnya. Perjalanan saya waktu di film FTV itu Manusia Gerobak sama Epy Kusnandar. Epy Kusnandar Manusia Gerobak. Nah, itu saya jadi seorang pemulung di situ. Saya jadi orang pemulung, saya berantem tuh di situ. Epy Kusnandar berkelahi sama anak buahnya juga. Saya misahin Pak Epy Kusnandar tuh waktu itu. Itu waktu tahun berapa itu? Itu syuting Manusia Gerobak, saya jadi pemulung. Nah, terus saya syuting lagi. Waktu saya syuting layar lebar judulnya Pocong Keder yang kelima. Pocong Keder yang kelima, saya di situ sebagai bos tuyul. Nah, saya di situ sebagai bos tuyul waktu syutingnya di Pondok Gede. Nah, waktu syuting di Pondok Gede itu waktu tahun berapa? Udah lama juga tuh, layar lebar itu. Judulnya Pocong Keder yang kelima. Tuh, saya situ jadi bos tuyul. Tiba-tiba tuyul kehilangan bos, tuyulnya keder tuh, nyari bosnya nggak ketemu. Kenapa nyari bosnya nggak ketemu? Karena scene saya sudah habis di situ, jadi saya hilang. Nah, tuyul ketemu pocong di situ. Akhirnya tuyul diasut sama pocong tuh, jadiin satu di situ. Tuh, terus saya disuruh lagi tuh, waktu itu saya film Para Pencari Tuhan. Saya di situ sebagai tukang sayur pernah.
Tuh di jilid tahun kemarin tuh saya jadi tukang sayur. Tuh. Itu saya syuting saya di Para Pencari Tuhan. Itu tayangnya tiap bulan Ramadan. Kadang-kadang di bulan Ramadan juga namanya Mengetuk Pintu Hati. Nah, Mengetuk Pintu Hati saya di situ tuh. Di situ saya berjamaah sama Pak Haji tuh syutingnya tuh. Pernah saya ngalamin seperti itu juga. Wah, banyak sekali lah pengalaman saya kalau di film-film. Alhamdulillah ya. Sekarang jadi pandemi ya udah jadi ngamen aja dulu sementara. Saya kalau ngamen nggak tentu sih. Kadang saya berangkat jam 9 sampai jam 5. Itu aja 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 jam. Hanya 9 jam. Tapi kadang-kadang saya berangkat siang. Kayak tadi saya berangkat siang tuh. Jam 1 saya berangkat. Tuh. Karena kalau saya nggak kerja badut, repot. Keadaan lagi begini. Pandemi, apalagi besok tanggal 24. Dengar-dengar ada PPKM. Nah itu yang saya takutin, makanya saya terjun di lapangan jadi badut supaya keluarga saya aman semua. Maksudnya peribahasanya amannya itu bisa makan, bisa bayar kontrakan, bisa buat jajan bocah, seperti itu. Saya sudah punya keluarga, anak 2, alhamdulillah. Nah, anak saya 2, tinggal saya di sini ngontrak di Bulak Perwira. Bulak Perwira 2, RT 6 RW 7. Di situ tempat tinggal saya. Saya profesi badut jalan belum begitu lama sih, paling baru sekitar 6 bulan lah. Sekitar 6 bulan, cuma itu jarang-jarang, nggak selalu tiap hari, nggak tiap hari. Saya badut jalanan itu karena kalau lagi sepi job, dibandingkan saya di rumah aja, anak butuh makan, butuh jajan segala macam, jadi saya terjun ke jalanan demi keluarga saya. Penghasilan nggak tentu sih. Namanya orang ngamen ya kayak orang dagang peribahasanya. Agak tentu lah pokoknya. Kadang 100 gitu kan. Ya kadang 200 lah paling tinggi gitu kan. Itu juga udah ngoyoh banget, udah capek jogetnya. Seperti itu jadinya. Kalau ada efek memang ada efek. Bagi saya memang, apalagi saya sebagai rakyat kecil, butuh makan, butuh apa-apa, apalagi kalau adanya diadakan PPKM lebih repot bagi saya. Karena saya warga kecil. Jadi saya butuh makan sehari-hari. Kalau saya ngikutin PPKM begitu terus, saya di rumah aja. Bagaimana keluarga saya nanti ke depannya? Nah gitu jadinya. Usia saya sekarang 42 tahun. 42 tahun usia saya. Nah prestasi saya juara di asal Trans 7 juara 1. Kenapa juara 1? Karena lawannya saya doang, kagak ada lagi tuh yang mirip Pak Tarno. Nah, terus saya di stand up komedi saya juara 3. Di stand up komedi saya juara 3 sama Jimmy Dion. Nah, Bang Jimmy Dion kenal dah orang, pokoknya stand up komedi Bang Jimmy Dion. Saya juara ketiga. Tuh, nah kemarin saya ikut lomba lagi. Saya ikut lomba badut deh, pokoknya lomba badut deh itu, pokoknya lomba badut aja. Nah, itu saya alhamdulillah juara 1 harapan cuman. Juara 1 harapan ya alhamdulillah, daripada kagak sama sekali. Nah itulah di situ perjalanan saya. Oke, saya mau stand up nih, kagak lama nih. Contoh aja nih satu nih contoh. Saya pengalaman saya waktu saya sulap itu, saya punya kotak. Saya bilang Bim salah, Bim jadi apa? Anak-anak semua belum tahu kotak itu dalamnya apa. Dalamnya itu burung sebetulnya. Cuma saya intip, kok kagak kabur-kabur burung. Saya bilang Bim salah, Bim jadi apa? Kagak kabur-kabur. Pas saya lihat burungnya mati di dalam, melingkar di dalam tidur ya, pantesan nggak kabur-kabur. Muka saya singkirin. Anak-anak tanya, Pak, kok kagak nggak ada ininya, nggak ada barangnya yang keluar? Emang sengaja nggak ada barangnya anak-anak. Oh, ada tepuk tangan, anak tepuk tangan, iya tepuk tangan. Dah, oke itu.
keluar nih. Dangdutan Pak Tarno, oh iya siap, saya bawa istri. Penyanyi ya. Penyanyi, Ya. nama-namain biduan. Belajar lah, masih belajar saya. Kalau saya paling sulap, paling sulap sejam gitu doang, setengah jam. Masih belajar. Masih belajar ya. Belum biduan beneran belum. Baru berapa tahun? Main Ya, belum sukses banget. tapi kalau orkes keliling ikut gitu. Sempat Sempat. ikut gerobak dorong. Iya gitu. Ini sekarang karena Lala ya ini jam nasi pulang jam 1. Berangkat jam 1 siang, pulang jam 1 malam. Malam kesian, Kayaknya saya kasih. ngepok sendiri lagi. Tadi dari 2 pasar doang dapat 85 saya. Saya 2 jam doang. Iya itu. Iya, pasar Poncol sama Seroja udah pulang. Ya tapi kan dia naik motor. Kalau dia di rumah nggak Kalau jalan. saya berangkat sore, jam 1 pagi saya nganter dia. Saya Kalau hari duduk di biasa di ini di rumah. Dari pintu ke pintu. Kalau muter ya. Alhamdulillah satu pintu 2.000 banyak yang ngasih bang, udah mulai ada langganan dah. Oh. Saweran ada. Walaupun sendiri alhamdulillah ada. Diculik orang juga. Ya. Di ini di pesan. Nah dia orang itu ngaku orang Trans 7 Syuting di Trans TV. TV. Diajak syuting. Enggak, pertama di TPI dulu, MNC TV. Dia bilang karyawan itu. Di tengah jalan kan dibawa ke itu. Lontar dulu, dia saya lompat. Dia lompat dari jalan. Sekarang nggak berani jalan malam-malam. Kan kalau malam kadang pulang jam 11. Iya. Saya ya namanya keliling sendiri. Lagi juga orang itu waktu itu nanyain Siapa, Pak? pernah Ayah. di Trans 7. Kan saya bilang saya juga orang Trans 7. Ini salahnya dia nggak muter plat motornya, Bang. Jadi nggak bisa di Iya, dilacak. Jadi waktu dia dibawa, saya sih nggak curiga ya orang di belakang Anaknya katanya. masih muda kayak abang begitu, masih Orang kayak dia. anak kuliahan gitu kan. Kita nggak curiga kalau orang jahat ya. Iya. Oh, masih kuliah, masih karyawan kata dia di MCT. Karyawan TV. Iya. Nah dia ya saya nyusul. Setelah acara brownies nggak ada lagi. Bisa cerita ya. Iya saya tahu kan. Tiba-tiba saya Emang. tiba-tiba saya tanya orang Trans 7-nya tuh Trans TV jangan saya pengen kenal dulunya. Saya bilang, Pak saya mau nanya, ini bukan acara brownies? Iya memang Pak acara brownies. Udah kelar? Ya sudah kelar. Memang saya tahu udah kelar acara brownies kan nggak lama acara brownies siang. Ya dibawanya dari jam 12. Gitu tiba-tiba ya nggak taunya dia ngepel saya nangis-nangis ada apa kan gitu. Dia bilang udah dibawa ke hotel sama orang itu. Nah saya sama orang itu salahnya saya kagak foto motornya platnya karena Sekarang nggak ketemu orang. nggak ketemu saya lihat sekarang wajahnya juga saya nggak tahu orang pakai helm ya. Kalau namanya pakai Kalau emang saya foto sih mungkin bisa dilacak Iya. gitu. Saya kan bingung